Saya terima nikah dan kawinnya Hanum Lestari Dania binti Andi Zulkarnain dengan mas kawin tersebut tunai. Hanum memejamkan matanya mendengar suara lantang dari pria tampan bernama Muhammad Nizam Sadik. Perempuan berusia 23 tahun yang baru saja lulus kuliah itu dijodohkan dengan ustadz muda berusia 27 tahun. Desakan dan ancaman dari sang ayah membuat Hanum tak dapat menolaknya. Alhasil, ia harus menikah dengan pria pilihan kedua orang tuanya. Mempelai wanita sudah diperbolehkan dibawa ke sini agar duduk di samping sang suami. Ucap Pak Penghulu meminta agar Hanum dibawa ke sana. Nizam, sapaan ustadz muda itu hanya menunduk. Belum berani menatap wanita yang tengah berjalan menghampirinya. Hanum lalu duduk di samping pria yang kini telah menjadi suaminya. Perempuan itu tampak menghela napas lemas. Tubuh tinggi tegap itu sangat menakutkan bagi Hanum. "Assalamualaikum," ucap Nizam kemudian. Waalaikumsalam," jawab Hanum pelan. "Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Izinkan saya menyentuh tanganmu untuk menyematkan cincin ini, yang mana telah kujadikan engkau sebagai istriku." Glek. Hanum menelan salivanya. Tangannya bergetar. Meski begitu, ia harus memberikan tangannya yang mana Nizam sudah mengambil cincin itu di kotaknya. Ia lalu menyematkan cincin itu di jari manis Hanum. Begitupun dengan perempuan itu. Melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh suaminya itu. "Alhamdulillah," ucap Nizam kemudian mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Hanum menyunggingkan bibirnya pelan. "Mati gue, ini orang. Dari mukanya aja udah bengis. Bakalan dicincang satu-satu ini. Gue. Oh my god. Ayah. Kenapa ayah jodohin aku sama manusia tiang listrik ini? Sih. Astaga." Hanum menggerutu dalam hatinya. Ia kemudian menunduk sembari meringis. Membayangkan jadi istrinya saja tidak pernah. Dan kini, ia harus menjadi istri sah dari pria tampan itu. Resepsi pernikahan yang digelar cukup mewah itu akhirnya selesai dilaksanakan. Sebab waktu sudah menunjuk angka 10 malam. Dan kini, Hanum dan Nizam sudah berada di dalam kamar di sebuah pondok di mana Hanum akan tinggal di sana. "Hanum, angkat wajahmu," titah Nizam kepada istrinya yang tengah duduk sembari menunduk. "Malu, Pak. Jangan panggil saya dengan sebutan itu. Saya ini bukan ayah kamu," ucapnya tegas. "Galak amat sih, ngomongnya gak usah pakai urat, Pak. Jangan ulangi lagi, Hanum." Perempuan itu mendengus kasar. "Ini saya udah boleh buka kerudung gak sih? Gerah banget. Astaga." "Boleh, tapi pakai lagi kalau mau keluar." "Ya elah, emangnya harus dipakai tiap hari?" protesnya sembari membuka kerudung yang masih menempel di kepalanya. Nizam kemudian duduk di samping Hanum dan menatapnya dengan tatapan lekatnya. "Gak usah lihatin saya kayak gitu. Saya bukan makanan," sengalnya kemudian. Nizam menghela napas kasar. "Dengarkan selagi membuka kerudung kamu. Hal yang harus kamu taati selama menjadi istri saya adalah jangan mengenakan pakaian ketat lagi. Kalau keluar harus pakai kerudung. Dilarang keluar dari area pondok tanpa seizin saya. Pakai kerudung jika mau keluar. Kalau ada salah satu yang kamu langgar, saya tidak akan segan-segan menghukum kamu." Hanum memutar bola matanya. "Emangnya harus banget? Saya pakai ini tiap hari?" "Gerah, Pak." "Stop.
Panggil saya dengan sebutan itu, Hanum. Iya, iya, Mas Nizam yang maha galak. Yang ada semua murid di sini pada kabur semua. Kalau gurunya modelan kamu. Galak, ucapnya sebal. Nizam geleng-geleng kepala kemudian menghela napasnya. Astaghfirullahalazim, ampuni hambamu ini. Ya Allah, sabarkan hati hamba dalam menghadapi wanita yang telah kujadikan istri ini. Berdoa kok, sambil lihatin saya. Berdoa itu rentangkan tangannya. Kepalanya mengadah ke atas. Itu baru yang dinamakan berdoa. Ustadz kok kayak gitu aja gak tahu. Ustadz gadungan nih, pasti. Astaghfirullahalazim, Hanum. Sebaiknya kamu segera wudhu. Kita sholat sunnah berjamaah. Hah, sholat apaan di jam segini? Mas Nizam? Gak mau, aku mau tidur, ngantuk. Tolak Hanum ketika diminta untuk mengambil wudhu. Oh, atau mau saya seret ke kamar mandi, lalu saya mandikan dengan air suci dari Makkah. Biar jin jahat yang ada di dalam tubuh kamu hilang. Saya gak punya jin, kamu aja sono yang mandi pakai air suci. Hanum tak mau kalah. Nizam mengusap wajahnya dengan tangan kirinya menahan kesabaran akan sikap kasar dari istrinya itu. Hanum, dengarkan saya, ya, setelah menikah, disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum melakukan hubungan suami istri sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kita. Agar mendapatkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, agar mendapatkan keturunan yang baik budi pekertinya, pintar, dan taat kepada kedua orang tuanya. Hanum menganga, ia malah terfokus pada ucapan Nizam tentang hubungan suami istri. Mas, buru-buru amat, masa ia mau langsung tancap gas aja? Udah gak tahan emang, ya? Emang kamu gak pernah pacaran sebelumnya, ya? Nizam menghela napasnya lagi. Hanum, dalam Islam, pacaran itu haram hukumnya. Jadi, dilarang untuk memiliki kekasih kecuali kekasih halal, yaitu dengan cara diambil dari kedua orang tuanya. Atas izin Allah, keluarga dan kerabat dekatnya, langsungkan pernikahan. Lalu nikmati masa-masa pacaran itu setelah menikah. Sekarang, kita berwudu sebelum melaksanakan sholat sunnah. Hanum mengembungkan pipinya. Rupanya ia masih enggan untuk melakukan ibadah tersebut. Nizam yang sudah tidak punya kesabaran itu lantas menggendong Hanum masuk ke dalam kamar mandi. Mas, turunin. Gak, aku bisa jalan sendiri. Mas Nizam. Hanum teriak-teriak sambil memukul pundak Nizam yang masih menggendongnya itu. Sesampainya di kamar mandi, Nizam kembali menatap tajam wajah Hanum sehingga membuat nyali perempuan itu menciut. Sholat sunnah, atau setor hafalan surat Yasin sampai tamat, ancamnya kemudian. Sholat, ucap Hanum dengan pelan. Wudu, tita Nizam dengan suara tegasnya. Perempuan itu akhirnya mengambil wudu. Ia yang dulu sholat wajib pun belang belentong. Kali ini, sholat sunnah pun harus dia ikuti. Sungguh, perbedaan tempat yang sangat berbanding terbalik. Dia yang tak pernah mengenal agama dengan baik harus menikah dengan ustadz, seorang anak dari pemilik pondok pesantren yang akan dia tempati selamanya. Usai sholat sunnah, Hanum kembali duduk di tepi tempat tidur dengan rok mukena yang masih ia kenakan. Ia lalu melirik ke arah Nizam yang tengah menatapnya. Apalagi? Tanyanya dengan suara kesalnya.
Nizam lalu menutup matanya sembari meletakkan kedua tangannya di atas kepala Hanum. Lebih tepatnya di ubun-ubun perempuan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Apa? Tanya Nizam kemudian. Itu tadi doa pengusir jin di badan? Nizam mengatup bibirnya menahan tawa kala mendengar pertanyaan polos istrinya. Bukan, tapi doa sebelum melakukan jima. Hah, apaan tuh? Tanya Hanum yang tidak tahu artinya. Nizam menghela napasnya. Melakukan hubungan suami istri. Hanum, buka rokmu. Sekarang juga. Tapi, Mas, teriak Hanum. Dan langsung dibekap mulut perempuan itu oleh bibir Nizam karena sedari tadi berteriak-teriak.